Assalamualaikum, kembali lagi dengan Sidik Nuryadin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother dan mas bro semua, yaitu tentang jalur kabel pengapian pada motor Honda Vario Carbo, mulai dari spool jalan, kiprok, CDI, dan coil ya. Oke, dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah di jalur keluaran spool jalan ya. Karena untuk motor ini itu sistem pengapiannya memerlukan arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan, atau disebut juga sebagai sistem DC ya. Oke, kita akan kenalan. Nah, di sini ada kabel warna putih. Untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus pengisian ya, arus pengisian yang akan langsung masuk menuju ke kiprok. Nah, ini adalah arus pengisian. Ini dari spool ya yang berada di sini. Nah, itu kabel warna putih itu akan masuk menuju ke kiprok ya langsung. Nah, untuk kabel warna kuning ini tidak ada kaitannya dengan pengapian. Untuk kuning ini adalah sebagai jalurnya lampu utama ya. Ini juga sama, masuk ke kiprok. Oke, kita di sini akan membahas tentang jalur pengapiannya. Nah, kabel warna putih ini dari spool jalan pastikan harus ada arusnya, langsung masuk menuju ke kiprok. Nah, berarti kalau misalkan kita geser itu akan pindah langsung ya kabel warna putih barusan itu. Nah, ke sini ya. Nah, ini mohon maaf untuk kabelnya sudah imitasi. Jadi kabel yang warna putih barusan itu akan langsung masuk ke sini ya. Silakan cek para brother semua, bisa gunakan dengan kabel bekas sambil diengkol tanpa kunci kontak di on kan. Itu harus ada sampai di soket ini ya, di sebelah kanan atas kabel warna putihnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya para brother semua cek keluaran dari kabel warna putih. Nah, ibaratkan ini kabel warna putih ya yang dari spool. Nah, itu akan keluar kabel warna merah. Nah, di sini ya, ini kabel warna merah aslinya. Nah, ini mohon maaf sekali lagi untuk soket warna di sini tidak asli ya. Jadi ini kabel warna putih dari spool yang tadi saya jelaskan. Itu pastikan ada arusnya masuk ke kiprok, keluar kabel warna merah. Nah, ini pastikan harus ada arusnya. Dan di kiprok ini para brother semua, ketika arusnya itu ada berarti sudah dipastikan kiproknya bagus. Nah, apabila tidak ada arusnya yang keluar dari kiprok ini, maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak. Jadi sekali lagi ini kabel warna merah ya, sebelah kanan bawah. Nah, kemudian di sini ada kabel warna merah. Nah, untuk kabel warna merah ini posisinya di atas sebelah kiri. Ini mohon maaf sekali lagi, ini aslinya adalah kabel warna hijau ya. Nah, ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Jadi untuk kabel warna hijau ini, hijau lah ya, hijau ini adalah sebagai masanya kiprok. Jadi apabila ketika kabel warna hijau ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor, maka itu akan mengalami masalah. Satu, di jalur pengapian atau jalur akinya itu akan mengalami cepat tekor, drop, dan mati gara-gara masa ini tidak tertempel ke bodi atau rangka motor ya. Ini masanya kiprok. Yang kedua adalah jalur lampu akan cepat mati ketika di RPM tinggi gara-gara kabel hijau ini ya, itu tidak tertempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor. Nah, posisinya ada di sebelah kiri atas ya. Nah, ini mohon maaf sekali lagi untuk jalur warna kabelnya sudah imitasi. Nah, kemudian para brother semua, langkah selanjutnya yang harus kita cek adalah di jalur ini nih, sikring ya. Di sini ada dua jalur sikring. Yang pertama adalah ini keluaran yang dari aki ya, masuk ke sini. Nah, dari sini itu akan keluar lagi lewat sikring ini, nantinya akan langsung masuk menuju ke kunci kontak ya. Pastikan arusnya masuk ke kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak itu di on kan, maka akan keluar ya, keluar arusnya, arus akinya itu menuju ke soket CDI. Jadi bentar, saya akan posisikan dulu di bagian kameranya.
Nah, di sini ada kabel warna hijau sama hijau garis putih ya. Untuk kabel warna hijau dan hijau garis putih ini sebetulnya adalah sama ya. Ini intinya adalah sebagai massa. Ya, jadi ini sering kita sebutkan juga sebagai stop engine ya. Selain stop kontak, ini juga sebagai stop engine. Nah, ini massa. Ini adalah kabel 2 ini masuk menuju ke standar samping ya. Ketika standar samping itu ditaikan ke atas, maka massa ini akan tersambung ya. Maksudnya massa ini akan tersambung, dan setelah tersambung maka CDI-nya akan berfungsi ya. Ya ini. Dan ketika di bagian jalur kabel warna hijau garis putih dan warna hijau polos ini itu tidak tersambung, maka CDI-nya tidak akan berfungsi. Nah, biasanya untuk di motor Honda Vario Carbo ini ketika standar samping diturunkan ke bawah, maka ini untuk massanya tidak akan terkoneksi. Nah, untuk mempersingkat, boleh kita misalkan ini dilepas ya, dilepas aja, dan kita gunakan jumperan kabel seperti ini. Jadi massanya CDI itu langsung terkoneksi. Nah, seperti ini. Oke, para brother dapat dipahami ya, seperti ini caranya. Kemudian langkah yang penting juga untuk di jalur pengapian pada motor Honda Vario Carbo. Nah, di soket pin CDI-nya di sini banyak ya, ada kabel. Oke, kita ambil jalur pengapiannya aja. Nah, ini adalah kabel warna biru garis kuning. Ini adalah sebagai positifnya pulser ya, yang dari pulser bawah. Nah, berarti ini. Nah, ya. Ini pastikan pulsernya itu harus tersambung di sini. Oke, ini adalah sebagai positifnya pulser. Nah, berarti yang ini ya, ini dari bawah nih. Berarti satu ya di pin soket CDI-nya. Nah, kemudian di sini ada kabel warna merah garis hitam. Ini adalah sebagai arus keluaran dari kunci kontak ya. Setelah kunci kontak itu di-on-kan, maka arus aki 12 volt atau arus dari kiprok akan tersambung masuk sini setelah di-on-kan ya. Nah, ini akan langsung masuk sini. Itu pastikan harus ada arusnya setelah kunci kontak di-on-kan ya. Oke. Dan apabila para brother yang tidak menggunakan aki, itu kabel yang ini itu bisa dilangsungkan dengan kabel warna merah yang ada di kiprok ya. Nah, ini kabel yang ini itu bisa digabung langsung sama kabel yang sini nih. Jadi tidak melalui kunci kontak. Nah, berarti kabel yang ini ya. Ini aslinya kabel warna merah, karena ini adalah keluaran dari kiprok ya, seperti itu. Jadi kabel yang warna merah garis hitam bisa kita gabungkan dengan kabel warna merah. Ini aslinya merah, posisinya ada di sebelah kanan bawah ya. Ini yang tanpa menggunakan kontak. Barangkali kontaknya yang bermasalah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kabel warna hijau. Nah, ini juga yang sudah tadi saya jelaskan, ini adalah sebagai massa ya, massanya CDI. Jadi ini pastikan harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor. Nah, biasanya untuk kabel warna hijau di soket pin CDI ini seperti ini yang tadi saya jelaskan ya. Kita untuk meyakinkan kita lepas dan kita jumper. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kabel warna kuning hitam garis kuning ya. Nah, untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke coil, dan ini pastikan harus ada arusnya. Nah, apabila ya kabel ini tidak mengeluarkan arus, maka sudah dipastikan CDI-nya yang rusak atau sudah kena. Setelah kita ke pengecekan di semua jalurnya ya. Jadi sekali lagi untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke coil ya. Nah, berarti masuk menuju sini nih ya. Ini pastikan sebelum masuk ke coil, kalau kita lepas, nah ini kita lepas dan kita coba ini ditempelkan ke bodi atau rangka motor, ini harus mengeluarkan arus pengapian. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, untuk motornya itu
insya Allah bisa hidup ya. Ini untuk jalur pengapiannya di keluaran CDI. Nah kemudian jangan lupa untuk jalur koil. Nah ini ada masanya koil ya. Ini juga pastikan harus tersambung. Nah oke, cek di sini. Oke, jadi seperti itu para brother semua tentang jalur pengapian pada motor Honda Vario Karbu. Dan apabila ada yang kurang dipahami silahkan tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419. Dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua untuk ilmunya. Terima kasih dan salam otomotif.